aku tak mau nyetar iki sik tos. Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu ya. Senang sekali pada pagi yang masih cukup segar hari ini. Anda bisa kembali menjumpai Sobat KR53, tentunya masih di Jawa Timur ya, masih di Jombang. Nah, walaupun beberapa hari ini kita punya teman-teman dari luar daerah, luar kota yang pastinya akan memberikan informasi yang banyak untuk kita, banyak referensi, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang bisa kita peroleh ya melalui podcast yang ada di KR53. Ya, buat teman-teman yang hari ini mau ikut nyimak, yang mau ikut berpartisipasi atau komen, boleh langsung nanti ya. Karena kita live di Facebook @KR53 Broadcast. Boleh yang mau tanya-tanya dengan narasumbernya juga boleh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sorghum. Nah, siapa nih yang sudah pernah tahu atau dengar atau mengenal ya dengan sorghum atau jagung sorghum ya? Nah, ini temanya tentang sorghum, bagaimana sorghum ini bisa dikembangkan menjadi pangan lokal untuk penguatan ketahanan pangan keluarga. Ya, pada hari ini Ana tidak sendiri, sudah ada teman Ana, teman yang baru kenal juga ya. Semoga saja bisa menambah jaringan juga ini. Ada di sana, kita sapa dulu, ada Mama Loreta ya. Selamat pagi Mama Loreta. Halo. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mama Loreta? Kabar baik, kabar sehat, dan situasi sekarang lagi mengalami kekeringan yang sangat hebat, terbalik dari 3 tahun yang sebelumnya. Jadi sekarang situasinya itu sangat, kita harus siap siaga menghadapi kekeringan. Harusnya sudah musim hujan ini ya Mama? Belum, musim Belum hujan ya? nanti akhir tahun ya, belum. Tetapi 3 tahun terakhir curah hujan kita di Flores dan Kepulauan cukup tinggi, sehingga terbalik sekarang kita sepertinya kena El Nino ini, kekeringan hebat. Ya. Jadi ini sangat lumayan berpengaruh ya buat teman-teman petani terutama ya Mama Loreta. Ya, artinya Mama kita Loreta harus ini juga siap. punya sekolah agro sorghum yang ada di Flores. Ya, kali ini Mama Loreta lagi berada di Pulau Lembata ya, kalau nggak salah tadi. Ya. Iya, ya sehat-sehat selalu dah. Ini Mama Loreta, kita pingin tahu ya sebenarnya sorghum itu makanan apa sih? Karena masih jarang orang yang tahu, apalagi kalau apa namanya generasi milenial, generasi yang masih muda-muda ini nggak kenal sama sekali tuh Mama Loreta. Sorghum itu apa sih? Nah, silakan Mama Loreta bisa memberikan sedikit penjelasan sekilas tentang apa sih sorghum itu, monggo. Sorghum Halo. termasuk jenis karbohidrat setara dengan beras. Halo, ya? Iya, ya, udah. Bisa dengar? Ya. Ya. Saya ulangi, jadi sorghum itu sebenarnya adalah tanaman serealia, biji-bijian, satu keluarga dengan padi jagung. Jadi dia sebenarnya setara ya. Setara dengan beras, tetapi ada berapa kandungan gizinya di atas jagung dan padi atau beras. Ini hasil dari penelitian teknologi pangan di UGM dan juga teman-teman di IPB bahwa seperti kalsium, kemudian zat besi, vitamin B, dan seratnya itu sangat tinggi. Ya, jadi ini peluang bagi Indonesia yang di tengah perubahan iklim global, bagaimana kita setiap petani kecil, terutama di daerah-daerah yang memiliki pertanian kering, ya, bisa mengembangkan biji-bijian, tanaman pangan yang memang dia sangat adaptasi dengan situasi habitatnya cocok, dan ini bisa menjadi pangan alternatif juga ya sebenarnya. Ini pangan pokok sebenarnya karena dia setara dengan beras. Ya. Nah, kalau di NTT sendiri sejauh ini berapa banyak sih teman-teman petani yang menanam jagung sorghum? Ini bisa dibilang jagung atau apa ini, Mama? Iya, kalau lek wong Jawa ngarani cantel, Mbak. Aku iso ngomong Jawa, Mbak. Oh, tahu. Cantil atau cakil apa cantil Cantel, ada gitu yang ya? bilang gondem ya, di Jawa Tengah ada yang nyebutnya gondem, Beleleng ya, cantel, di dan daerah mana? ya, jadi saat ini saya mulai menggerakkan itu sejak tahun 2010, dimulai dari Siru Pocokoe di Lembor, kemudian bergeser ke
Sumba, ke Sabu, kemudian sempat ke Rote, dan terakhir saya mengembangkan di kampung halaman kita sendiri, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Saat ini ada sekitar 39 kelompok tani atau suku atau dusun atau desa yang bergabung dengan kami melalui lembaga Yaspensel Keuskupan Marantuka. Karena saya juga bekerja di sini, tetapi kita juga sekarang sedang merintis sekolah agro sorghum supaya orang tuh belajar yang benar bahwa sorghum ini benar-benar jadi kebanggaan, dimakan, ditanam, tetapi juga dimakan untuk ketahanan pangan keluarga, untuk ketahanan pangan komunitas. Dengan situasi alam seperti ini kita nggak bisa tutup mata, nggak boleh tutup telinga, dan kita harus terima semua informasi yang sekarang beredar di mana-mana. Kebetulan di Jombang sendiri sebenarnya ada juga teman kita yang juga menanam jagung sorghum ya. Nggak tahu ini ada nggak komunitasnya ya. Ini ada Bung Ramadan yang kemarin juga saya sudah ngobrol-ngobrol tentang sorghum. Nah, kira-kira ini hasilnya nih Mama. Ini dia ya, sorghum yang dari Wah, Jombang. keren. Ini sudah ada yang jadi kemarin aku tertarik juga untuk mencoba ini yang bentuk jagungnya. Nah, mereka juga, nah itu juga sama nih Mama. Wow, banyak juga Sama kan? ya. Terus mereka juga sudah mulai mengembangkan yang bentuk tepung kayak gini nih. Oh, itu sudah jadi kuenya itu. Ya, sudah kuenya. Enak Ini loh. baru tepungnya. Nah, sebagian banyak ini kalau dari teman saya katanya ini sorghum itu untuk perawatannya atau proses penanamannya ini lebih mudah dan juga bisa ditanam di lahan-lahan yang istilahnya bongkor atau lahan-lahan tidur yang sudah lama tidak digunakan, ini bisa dioptimalkan untuk penanaman jagung sorghum. Benar nggak itu, Ma? Iya. Jadi di Jombang juga ada yang mengembangkan, yaitu namanya PT Agro Sedana, teman kami juga. Tetapi mereka lebih konsen untuk pakan dan gula. Di Jombang ada. Mereka berkembang cukup baik dan banyak peminatnya. Dan sorghum ini memang sebaiknya ditanam di daerah yang dominan pertanian lahan kering, ya, semi arid, curah hujannya rendah. Rendah itu maksudnya seperti daerah kami itu kan hujan selebat-lebatnya, nggak semua di daerah itu sama. Tapi khusus desa-desa atau daerah-daerah yang kami kembangkan itu biasanya curah hujannya paling tinggi itu sekitar 2-3 minggu saja. Selebihnya itu hujan biasa. Jadi deras, lebat sekali itu. Halo? Itu hanya tidak semua lahan tidur itu bisa ditanam. Jadi kita harus melihat kearifan lokal di daerah masing-masing. Artinya kalau di daerah itu savana, yang selama itu untuk ternak, ya memang harus untuk ternak, nggak usah dipaksakan harus kita tanami tanaman pangan, yang artinya seperti dibuka food estate gitu. Nah ini siapa yang diuntungkan? Komunitas, masyarakat, rakyat, atau orang-orang kecil, atau siapa ini yang diuntungkan? Lalu buka karena dilihat nganggur, oh cocok ini kita tanam sorghum. Oh jangan, karena tidak selamanya. Nanti kalau ditanami sorghum, nanti ternak lepas liarnya mau makan apa? Seperti sapi, kemudian kuda, kerbau. Daerah NTT kan terkenal dengan ternak lepas ya, bukan ternak aron, bukan, tapi memang dilepas. Dan makanan mereka ya rumput-rumput ini, sehingga harus dilihat lahan-lahan yang memang benar-benar bermanfaat dalam arti bukan memproduksi sebanyak-banyaknya, tetapi cukup bagi keluarga itu, bagi komunitas itu, bagi desa itu. Tetapi bila ini berkembang menjadi berproduksi bertonton berkelimpahan, bisa dijual untuk ekonomi mereka, sehingga bisa berkembang ini ekonomi hijaunya. Jadi tidak mengeruk sepuas-puasnya hanya karena ingin gawe kelentik lalu nebang pohon, ya Mbak, nebang pohon lah. Kasihan pohonnya. Kalau kita hanya untuk bikin minyak goreng 1 botol, nebang pohon kan, hanya untuk bisa ngambil buah kelapanya. Begitu juga hanya karena untuk nandur sorghum, cantel iki. Wah, iki ono padang pasir misalnya, ini ada padang savana. Ya udah kita buka rame-rame, oh jangan.
lihat dulu karakter tanahnya, habitatnya, apa yang ada di situ. Kita nggak serta-merta memaksakan diri untuk menanam. Demikian Mbak Ana. Ya, jadi harus dianalisa dulu ya, harus diasesmen dulu, jangan apa ya, asal tanam tanpa pertimbangan gitu ya, Mama Loreta. Iya. Nah, kalau apa namanya lebih jauh tentang manfaat dari jagung sorghum ini selain sebagai apa namanya saat ini kan memang bukan jadi makanan utama ya, tapi bisa alternatif pangan. Nah, selain hal itu apa sih manfaat lain dari jagung sorghum ini, Mama? Ya, kalau ya jelas ya untuk apa namanya karbo dimakan, mengenyangkan, menyehatkan, dan apa namanya untuk ketahanan pangan keluarga, petani-petani kecil ya, pertanian keluarga. Tapi juga dia memang menyuburkan lahan-lahan yang nampaknya di mata manusia itu dia sepertinya kering, kerontang, mungkin nggak ditanami. Ternyata misteri alam ini, semesta ini kan kita hanya melihat mata, tetapi di balik batu itu yang kita anggap tidak bisa menumbuhkan makanan, ternyata menumbuhkan makanan yang berkualitas dengan gizi yang baik seperti sorghum, kacang-kacangan, kemudian jewawut, ya, jagung lokal. Itu manfaatnya dia menyuburkan. Jadi sorghum ini dia menyuburkan lahan-lahan akar serabutnya itu, menyuburkan lahan-lahan yang keras menjadi lembut lagi, gembur lagi. Dan manfaat yang lain, dia juga akan menyehatkan ternak hewan. Kita karena orang tua memiliki tanaman, memiliki ternak ya, jadi bukan hanya ayam, juga kambing, babi, sapi, kerbau, kuda, itu rata-rata orang memiliki ternak itu. Sehingga bisa dimanfaatkan limbahnya untuk pakan ternak, kemudian juga untuk menyuburkan kembali limbahnya itu, batang daunnya kita fermentasi atau kita dibentangkan aja, pokoknya dia bisa menyuburkan kembali. Nah, selain itu juga ke depan ya antisipasi dengan situasi zaman yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba gunung meledos, tiba-tiba longsor, tiba-tiba tsunami, ya mau nggak mau keluarga harus memiliki makanan. Makanannya seperti apa? Selain beras, jagung, manfaat lain adalah kita harus memiliki lumbung. Nah, sehingga sorghum ini juga menjadi alternatif lumbung untuk ketahanan pangan keluarga. Buat tabungan pangan ya. Ya, apalagi ya kita antisipasi untuk menghadapi apa namanya isu-isu global seperti peperangan kemarin itu kan kita sempat dikancing ya untuk port sorghum ya, tetapi dengan kita mengembangkan beragam diversifikasi tepungan, bukan hanya sorghum tapi juga ubi, sagu, ini sangat besar sekali manfaatnya. Artinya di sebuah pulau ada keluarga-keluarga dengan potensinya di situ. Ya udah, biar mereka ngembangin, mereka punya. Kalau di situ ada sorghum, jadilah itu beras sorghum, tepung sorghum. Kemudian kalau itu sagu, jadilah itu beras sagu, jadi tepung sagu. Sehingga berdaulat mereka. Jadi manfaatnya banyak sekali tanaman pangan lokal, sorghum dan lain-lainnya itu. Macam-macam, jadi antisipasi mulai dari perut manusia, perut hewan, kemudian untuk habitat ekosistem mereka menyuburkan lahan-lahan kering kritis, dan antisipasi situasi perubahan iklim ini, dan bagaimana kita mengembangkan berdampak kepada ekonomi hijau yang tidak mengeruk sepuas-puasnya, tetapi dengan menjaga konsumen, kualitas kita, kualitas produk kita, dan sebagainya. Sehingga ini jadi sebenarnya. Ya, banyak ini ya ilmunya nih dari Mama Loreta ya. Ya, buat yang belum kenal sudah mulai tahu nih gambarannya, manfaatnya apa. Jadi sudah nggak ragu-ragu kan. Kalau belum tahu biasanya ragu-ragu tuh mau mengkonsumsi, misalnya itu apa sih, bisa nggak dimakan atau buat apa, itu masih bingung ya. Nah, kalau apa namanya tadi kan kemarin aku sempat lihat Mama Loreta ini juga punya sekolah agro sorghum. Nah, bisa nggak itu diceritakan sedikit gimana sih sekolah
Agro Sorghum ini kok mulai ada? Apa sih yang menjadi motivasi berdirinya sekolah sorghum? Silakan Mama. Ya, lebih kepada menumbuhkan semangat orang bangga dengan sorghum. Dan keprihatinan saya terhadap sekolah-sekolah pertanian. Yang bekerja dengan kami itu sebagian besar adalah mahasiswa lulusan pertanian, sarjana. Ternyata ketika saya, kemudian direktur kami Romo Benyamin Daud PR dan teman-teman lain meminta mereka untuk praktek, mereka kebingungan. Mereka bilang selama ini kami hanya menerima teori. Bahkan teman yang lulusan sarjana dari sebuah universitas terkenal di Pulau Jawa juga menyatakan, waduh, ini terbalik semua apa yang mereka dapat di bangku kuliah dan penerapan di masyarakat itu terbalik 100 derajat dibilang. Kok bisa? Apa yang terjadi? Nah, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah ini kan umumnya sekolah pertanian. Jadi ini khusus sekolah, misalnya sekolah ubi, sekolah kopi, sekolah sorghum, sekolah jewawut. Jadi kita merintis sorghum dulu. Setelah itu nanti kita akan rintis 2 sekolah lagi. Tapi ini bukan formal, bukan sekolah setiap hari. Dia berdasarkan paket dan tidak dibatasi usia, yang pensiun juga bisa, anak muda apalagi, orang dewasa. Mau bayar boleh, nggak bayar juga nggak apa-apa. Ini dari teman-teman yang ada di sekitar situ ataukah dari luar daerah juga boleh bergabung di sekolah itu, Mama? Boleh, karena memang untuk menumbuhkan rasa cinta kebanggaan dengan makanan di dalam desanya, di daerah mereka. Kalau memang di situ cuma ada ubi, contohnya kan tempat sekali di Gunung Kidul, ubi, kacang-kacangan, ya udah makan itu. Begitu juga sorghum. Kalau memang dalam situasi darurat, misalnya terjadi gunung meledos, misalnya Mbak, atau longsor, cuma ada sorghumnya, kita harus mau tidak mau mulai membiasakan makan sorghum. Jadi misi kita itu tadi, mengenalkan sorghum kepada siapapun tanpa dibatasi usia, agama, suku, dan boleh bayar, boleh nggak bayar, dan mereka pulang dapat menjadi militan, ya, militan sorghum. Dan sorghum bukan hanya untuk dimakan saja, tetapi juga menjadi passion, ya, menjadi semacam gairah baru untuk mereka mendapatkan uang, ya, mendapatkan cadangan makanan keluarga, kemudian menghidupkan pertanian keluarga mereka, dusun mereka, desa mereka, dan sebagainya. Nah, berarti seandainya ada teman-teman atau petani muda atau sekarang kan ada itu petani milenial. Seandainya mereka mau belajar di sana, live in, misalnya selama 1 bulan atau 2 bulan, bisa ya, Mama? Boleh. Yang pertama kan saya diuntungkan karena selain mereka mendapat ilmu, mereka juga akan bantu saya nyangkul, macul, kemudian masak sego sorghum, urap-urap. Cuma tempe gembus nggak ada ya. Tempe kacang nggak ada di sini. Ya tempe mereka bisa bikin minyak kelentik, bisa belajar macam-macam. Nanti kita sama-sama sharing, kemudian kita bisa tour, kita bisa traveling, bisa mandi air laut setiap hari, karena rumah saya di pinggir pantai. Mbak Ika Krisnawati udah sampai itu, udah bekasnya kan. Nggak aja-aja sih Mbak Ika. Mbak Ika udah sampai ya. Ayo jadi pokoknya kapan-kapan silahkan ke tempat kami, boleh nginap. Ada tempat penginapan. Ya Mama, lebih banyak belajar life skill-nya ya, untuk pelajaran hidupnya. Ya Mbak, silakan lagi ada pertanyaan. Iya. Nah, untuk yang ini masih ada waktu berapa ya? Oh, masih ada 10 menit. Nah, sejauh ini bagaimana Mama? Nggak dengar suaranya, aku nggak dengar suara. Halo, nggak dengar suaranya? Halo? Aku nggak dengar suaranya Mbak Ana. Bentar, kenapa ini? Halo? Belum? Halo? Nggak dengar suara ya? Mbak, aku ora krungu, Mbak. Sebentar, kenapa ya? Masih belum bisa dengar, Mama? Halo? Halo?
Ini sebenarnya lancar loh. Halo? Suaranya berubah ya. Nggak bisa dengar, kecil sekali. Coba saya. Ya. Halo? Masih belum ya? Bentar. Halo ya. Saya matikan video aja ya. Gimana? Bentar. Sip. Ya, lanjut Mbak. Ada nggak ini? Apa namanya? Telinga nih. Andi, coba pinjam. Ini Kak, Halo? ada headset Kak? Halo? Udah bisa mendengar Mama? Sabar, saya cari handset dulu ya Mbak. Oke. Iya, lanjut Mbak, lanjut. Iya, nah yang tadi pertanyaannya sejauh ini bagaimana Mama untuk respon dari pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan Mama bersama teman-teman di sana ya, yang gencar untuk mempromot atau juga ini ya, menyuarakan pentingnya menanam jagung sorghum ini. Bagaimana respon dari pemerintah baik di Iya, awalnya memang mereka mungkin karena belum paham ya, karena mereka juga memang harus terikat program mereka, proyek mereka, tetapi sejak tahun 2016 itu kami mendapat perhatian dari Balit Sereal Maros, dari seorang ibu ahli sorghum yaitu Dr. Marsia Pabendon untuk melakukan penelitian-penelitian. Kemudian pada tahun 2017 kami mendapat perhatian dari Balitbang, Kementerian Pertanian, mulai dari penelitian, kemudian peralatan, dan pendampingan pasca panen. Jadi ini bagus sekali, artinya kepedulian perhatian pemerintah Indonesia melalui Balitbang Kementerian Pertanian, mulai dari Menteri Pak Amran, itu sangat kami rasakan, ya sangat kami rasakan. Dan di daerah juga dukungan dari Bupati kami kemarin itu, Bupati Flores Timur Anton Hajon, wajib setiap, ini berdasarkan Perbub ya Mbak, itu wajib anak-anak di posyandu, balita, kemudian lansia itu makan sorghum dan produk turunannya. Boleh dalam bentuk bubur, boleh dalam bentuk cookies, kue kering, nasi, ya beragam olahan dari sorghum itu wajib. Itu sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian sekolah merdeka yang sekarang ini juga mereka banyak sekali yang sudah mengundang kami untuk mensosialisasikan sorghum tuh opo, sorghumnya maksudnya opo, piye nandure, terus nandure piye, kemudian ngolahe piye, terus kalau mau beli di mana, tokonya ada enggak gitu. Jadi cukup bagus gerakan ini dan kita naik terus ya. Artinya masyarakat di Flores dan Kepulauan cukup mengenal dengan baik sorghum. Begitu Mbak Ana. Kalau pemasarannya sejauh ini sudah bisa diakses di mana saja Mama? Maksudnya masalah piye toh Mbak? Untuk pemasarannya, untuk penjualannya, untuk sorghum ini sudah bisa diakses hanya masyarakat di sana atau sudah keluar kota, kemana saja ini Mama? Jadi saya meniru gaya teman-teman NGO, teman-teman LSM yang pada tahun 2000 sampai 2010 itu mereka main pemasaran bersama. Saya pikir ini bagus untuk kita adopsi, dan hal yang baik ini kenapa kita nggak replikasi kan? Sehingga kami tetap satu pintu pemasaran khusus bagi keluarga-keluarga petani yang tergabung dalam UB Sorghum, usaha bersama sorghum, atau dalam koperasi sorghum. Itu mereka, ini saya meniru ya, mereplikasi dari teman-teman yang sudah melakukan itu, dan itu baik sekali. Dan kami off-takernya, kami pembelinya. Ya. Jadi dari desa-desa khusus hanya yang kami dampingi ya, artinya kan kita ini kan lembaga sosial duit sopo iki, ngono lho. Bukan perusahaan investor ngono lho Mbak. Jadi ya, kita cover dan sejauh ini nggak ada kesulitan untuk penjualan karena
Sebelum nandur udah habis duluan. Sebelum nandur baru lagi, kita kan nanamnya setahun sekali ya. Iya. Nah, itu udah habis duluan. Dan kenapa? Karena yang pertama kami tertolong sekali dengan Perbub Kabupaten Flores Timur yang mewajibkan makanan-makanan lokal dan sorghum. Domainnya memang keras sekali. Sorghum itu wajib dimakan. Sehingga posyandu, puskesmas itu ke toko atau ke gudang sorghum untuk membeli produk sorghum ini. Begitu juga rumah sakit merekomendasi bagi mereka pasien yang terkena gejala penyakit gula. Saiki lho Mbak, tren penyakit gula gitu aku heran ya. Biyen lah kalau randuwe gen ya, keturunan sakit gula kan susah ya Mbak ya. Saiki ya ora ya aku ngeliat. Oh pikiran ya. Makanannya itu mah. Nah, kayaknya tren banget ya. Gula semua ya. Ya mungkin bukan masalah gula juga pikiran kali ya. Karbohidratnya terlalu tinggi ya. Makanan karbohidratnya goreng-gorengan ngono loh Mbak. Iya, benar kalau di Jawa ini tiap pagi mah ada gorengan banyak nih, ote-ote, tahu. Waduh enakku ya, waduh aku nggak rengin iki luwe aku ki. Wakah ini mah kalau pagi itu di pinggir jalan itu lah. Aku ngene iki kepengen mangan sego pecel loh. Oh iya, sego pecel sambil ngopi. Kepengen mangan. Ada tapi penjualnya mungkin cuma 1-2 gerobak ya, nggak tahu di mana. Kalau di sini nggak tahu saya. Beli bumbunya. Kadang ya bikin sendiri tapi ya kalau udah males lah. Kalau ini videonya nggak bisa kembali nih mah, nggak ada videonya ya? Videonya nggak ada ya? Enggak, ini kan kecil suaranya. Jadi saya kalau saya videokan buka, berarti saya harus mendekat, kelihatan kupingku nempel nih. Oh. Aku nggak punya headset. Oke. Ini Mama, kalau media sosialnya dari teman-teman sorghum sama Mama Loretta ada, barangkali ada teman dari luar kota yang membutuhkan benih sorghum atau juga itu kan kalau nggak salah ada beberapa varietasnya juga ya Mama. Ada nggak gini, media sosial yang bisa dihubungi? Bukan kita nggak punya lapak untuk menjual ya melalui medsos, karena barang itu yang pertama sorghum ini habis kami di sini, habis konsumsi. Kami tiap hari makan. Kadang bubur murni sorghum, kadang dimix dengan beras atau dengan kacang ya. Itu setiap hari, everyday kita makan. Nah, kalaupun ada yang membutuhkan, mesake Mbak. Ongkosnya larang Mbak. Jadi saya tuh kadang saya terpaksa sekali ngirim. Saya lebihkan karena ongkosnya itu juga udah mahal, harga sorghumnya lebih murah daripada harga ongkosnya. Ya, berarti kalau Mama Loretta ada acara ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Surabaya itu bawa produk yang banyak mah. Nanti dijualnya pas di Jawa Timur ini, biar ongkosnya murah. Nggak pernah tak jual Mbak, tak domno ya. Iya. Nah, yang terakhir ini Mama, kira-kira apa sih harapannya ke depan yang ingin Mama Loretta dan teman-teman di sana yang ingin capai terkait dengan sorghum yang hingga saat ini masih belum bisa terrealisasi? Ya, artinya ini kan kemauan baik semua pihak. Pemerintah bukan hanya sekedar menyenangkan kami yang sudah mengembangkan sorghum ataupun NGO latah misalnya, tapi bagaimana kita dengan sadar mendukung. Mendukung tuh begini. Oh ya, karena dengan situasi alam yang terus berubah, kemudian kearifan lokal di sana itu mereka hanya biji-bijian seperti sorghum, kacang-kacangan, jagung lokal gitu kan. Ya ngapain lah dipaksain kita bikin food estate nandur jagung hibrida misalnya kan. Atau nandur padi, bahaya ini. Masuk koceknya siapa ini duit. Nah, jadi semua harus dimulai dengan niat baik. Ya udah kalau NTT itu sorghum ya udah NTT aja, ngapain tempat lain gitu loh. Jadi padinya bagus di mana, jagungnya di mana, Sulawesi misalnya. Di Papua apa? Di Papua sagu. Kalimantan apa? Padi. Gitu kan. Jadi beragam itu. Enggak pusing pemerintahnya, pemimpinnya mikirin rakyatnya. Dan didukung rakyat yang sudah memulai itu, misalnya dia mengembangkan jewawut, kacang-kacang, didukung, dibantu peralatan. Bila perlu dikasih dana sedikit untuk mereka pemberdayaan. Begitu juga kami, sorghum ya didorong.
biarin aja mereka makan sorghum misalnya. Coba dites. Nah, terutama pemerintah desanya nih, pemerintah desa. Jadi kita jangan nyalain pemimpin yang di pusat aja, pemerintah desa, gimana kepala desanya. Mungkin ini diperdeskan dari sisi komunitas adat. Yaudah ini kita bikin perjanjian adat. Pertanian keluarga kita hidup, ada kacang, ada jagung, nggak jauh-jauh nanemnya, perut kita kenyang, gizi kita cukup, kemudian umur panjang. Ini kan sehat. Ini tren orang mati ini kan sekarang setelah pandemi lewat, tapi tren orang mati meningkat ini. Nah, bagaimana supaya kita umur panjang? Umur panjang tadi itu, orang-orang di daerah harus punya semangat menghidupkan pertanian keluarga. Tanam yang sedikit-sedikit tapi cukup. Punya sayur, punya karbo, punya lauk, cukup. Memberdayakan yang ada di sekitar kita. Sehingga ke depan walaupun kita dengar ini perubahan iklim lah, nggak tahu ini El Nino, La Nina, ya kita tetap optimis bahwa kita nggak kekurangan makan, dan pemerintah, NGO, gereja, ataupun masjid dan semuanya, kaum pesantren, kaum seminaris, masyarakat umum, itu harus keroyokan mengakui, mengangkat makanan lokal yang tumbuh dan dimakan oleh masyarakatnya. Begitu. Oke. Pas banget. Jadi keberdayaan masyarakat ini dimulai dari lingkungannya sendiri ya, kearifan lokal dan sumber daya, memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Tuhan di tempatnya masing-masing ya, Mama. Iya. Iya. Baik, Mama Loretta, terima kasih ya untuk bincang-bincang paginya, peneman kita untuk sarapan pagi sambil nambah ilmu, sudah di luar ini Mama, sudah di luar ruangan ini ya. Ya, terima kasih Mama sekali lagi untuk ilmunya sudah di-sharingkan dengan kita, juga untuk pengalamannya. Salam buat teman-teman yang ada di sekolah Agro Sorghum di sana ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Nah, semoga ada kesempatan untuk jumpa langsung ya Mama. Kalau ke Jawa Timur boleh mampir ke Jombang, ke tempatnya Gus Dur. Terima ya. kasih. Oke, matur nuwun Mama Loretta. Matur nuwun, sampai jumpa Mbak Ana. Oke, sami-sami. Ya, terima kasih Sobat Karima 3. Itulah tadi hasil ngobrol kita dengan Mama Loretta. Semoga saja memberikan gambaran ya tentang sorghum itu apa. Jadi lebih baik kita mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita seoptimal mungkin, jangan tergantung dengan sumber-sumber dari daerah lain. Oke, terima kasih semuanya dan kita akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Mama.